Dari ke komputer jaringan, setelah itu ke tukang masak, setelah itu ke housekeeping, dan sekarang gue jadi YouTuber atau bisa dibilang konten kreator. Sekarang gue bakalan ceritain dari dapur ke housekeeping di hari pertama dan minggu pertama dan apa yang gue rasakan ketika itu perpindahan dapur ke housekeeping. Buat kalian yang baru melihat channel ini, bantu channelnya Opoye mencapai 10.000 subscriber. Gue ucapkan terima kasih banyak. Oke guys, sesuai dengan pertanyaan kalian yang di bawah ini, sekarang gue bakalan ceritain ya bagaimana sih perasaan gue ketika gue pindah dari dapur ke housekeeping. Yang pastinya itu senang karena gue lepas dari nerakanya dapur, dan yang kedua itu gue merasa lebih nyaman banget kerja di housekeeping ya. Ketika itu gue pindah di hari pertama ketika boarding day. Boarding day itu istilah lainnya adalah pergantian tamu. Di saat itu gue pindah dan dikasih kontrak kerja. Ketika gue melihat kontrak kerja di sana, gue merasa sedikit shock karena gajinya itu lebih kecil di housekeeping runner daripada di dapur. Kalau di dapur itu gue dapatnya cuma $900 kurang lebih. Kalau di housekeeping runner dapatnya 860 kurang lebih ya. Nanti itu biasanya ada pertambahan setiap tahunnya, biasanya yang gue rasakan ya, pertambahan gaji. Jadi nambahnya itu sedikit, tapi gue merasa wah tidak apa-apa, yang penting sudah lepas dari dapur ya. Di saat itu gue belum dapat seragam ya, masih pakai seragam putih ya, jadi pakai housekeeping sport lah. Di saat itu gue dituntun kerjanya sama linen keeper ya, jadi kalau gue dilepas begitu saja kan gue bakalan bingung. Di saat itu gue dituntun bagaimana caranya kerja. Mudah banget guys. Di boarding day itu gue cuma membawa barang yang kotor seperti towel, linen, dibawa turun ke laundry. Di saat itu cuma dibawa ke landing, nanti ada yang jaga. Jadi mudah banget, cuma membawa barang kotor saja turun ke laundry. Dan di saat itu gue benar-benar semangat banget ya, biar cepet aja kelarnya. Setelah itu gue vacuum koridor dan dibantu oleh linen keeper bagaimana caranya kerja cepat. Di saat itu gue bersyukur banget menemukan supervisor seperti itu. Di hari pertama itu gue bener-bener bingung ya. Siapapun yang pindah ke departemen lain itu pasti merasakan bingung, karena di saat itu gue langsung ngendel requestnya tamu ya, karena di saat itu kan boarding day, ada pergantian tamu baru masuk, ada request, dan gue bingung ini apa ini ya, karena gue bahasa Inggris gue di housekeeping itu kurang terlalu paham ya, karena gue pahamnya di bahasa Inggris di dapur. Ketika itu kan gue pindah ke housekeeping, ini apa sih artinya, ini apa sih gitu ya. Jadi gue tanya-tanyain dan akhirnya gue mengerti. Di hari pertama aman-aman saja. Setelah itu di hari kedua gue dituntun oleh supervisor bagaimana caranya kerja, bagaimana caranya membersihkan locker, ice station, koridor, dan semuanya lah itu area-area gue yang harus dipertanggungjawabkan oleh gue sendiri. Di saat itu kalau nggak salah gue kerja di lantai 10, di deck 10 ya. Gue kerja di sana, dituntun selama 1 minggu sama supervisor bagaimana caranya ngecek kartu Kanban card seperti itu. Dan pastinya gue bingung ya, kalau di dapur itu kan gue melihat itu sayuran warna-warni lah, tapi kalau di housekeeping semua putih anjing, semua putih kleng nih, apa nih gitu ya. Jadi gue bingung ini, aduh ini semua putih, ini apa nama anduknya. Tapi untungnya ada labelnya ya, jadi ada labelnya, oh ini namanya washcloth, ini namanya hand towel, ini namanya lad towel, ini namanya double dupe cover. Jadi seperti itu gue pelajari itu pelan-pelan 1 minggu pertama, akhirnya bisa juga. Dan setelah itu gue merasa capek banget guys. Kenapa gue merasa capek banget? Karena gue nggak tahu ya di depan mana, di belakang mana, dan gue harus tahu stateroom attendantnya. Karena kalau jadi housekeeping runner itu gue itu harus mengendal atau istilahnya melayani stateroom attendant. Apa yang mereka minta gue kasih, karena mereka itu kan berhubungan dengan tamunya minta ini sama stateroom attendantnya, dan stateroom attendantnya nelpon deck runner, dan gue harus turun ke bawah. Jadi biar stateroom attendant itu tetap komunikasi sama tamunya. Jadi itu fungsinya housekeeping runner atau istilah lainnya deck runner ya, karena di saat itu gue posisinya sebagai deck runner. Jadi gue harus turun dulu, dan sedangkan di saat itu gue punya sekitaran 20 stateroom attendant
Dan kalau mereka semua itu minta dalam satu hari, misalnya setiap 30 menit minta ini minta itu, ya gue bakalan lelah banget guys. Bener, gue lelah banget, capek banget jadi housekeeping runner karena banyak request yang harus gue handle. Bagaimana caranya mengatur barang-barang agar gue itu tidak lari-larian kerja, jadi harus pinter-pinter mengatur barang ya. Jadi barang-barang apa yang sering di request oleh tamu gue bawa naik ke atas. Jadi seperti itu cara kerjanya sebagai housekeeping runner, biar kita itu tidak bolak-balik. Ketika ada master inspection ya harus dibawa turun semua. Jadi barang-barang yang tidak berguna atau barang-barang yang tidak pantas di tempatnya harus dibawa turun ke bawah. Jadi begitulah caranya atau triknya kerja sebagai housekeeping runner atau istilahnya deck runner. Dan di saat itu gue stres ya guys, karena gue nggak tahu ya tentang barang-barang housekeeping. Dan untungnya itu gue kerja di Asia, jadi tidak terlalu banyak kerjaan kalau di Asia. Tapi kalau di Amerika mungkin saja gue bakalan balik ke dapur lagi. Kalau di Amerika Serikat itu lebih ngeri requestnya daripada di Asia. Di Asia itu benar-benar good life. Kalau dibilang liburan ya, liburan banget. Gue kangen sih kerja di Asia ya. Walaupun gajinya sedikit, maksudnya itu tippingnya ya. Tippingnya itu tidak terlalu banyak daripada di Amerika. Jadi gue kerjanya itu nyaman di Asia. Tidak masalah. Yang penting nyaman dulu. Kalau udah nyaman berapapun gajinya tidak masalah. Yang penting nyaman. Kalau kerja di kapal pesiar itu udah lumayan banyak banget guys gajinya ya. Apalagi dapat tipping itu ya. Kalau di Asia itu ya mereka itu biasanya ngasih setiap 2 minggu biasanya. Setiap 2 minggu dikasih oleh statement attendant. Jadi istilahnya tuh ya sebagai tipping, karena mereka juga kadang dapat tipping ya kalau di Asia. Kalau di Amerika ya per cruise biasanya atau setiap minggu dapatnya tippingnya itu. Wah, kalau di Amerika emang benar-benar gede uangnya, tapi kerjanya tuh ya begitu, kejar-kejaran ya. Wih, aduh, lebih baik gue di Asia lah. Yang penting nyaman, nggak apa-apa gajinya sedikit, yang penting nyaman, bisa keluar santai. Jadi seperti itu ya. Dan juga ya guys, gue nggak tahu masalah depan, belakang, tengah itu gue nggak tahu di mana sebelah kanan, di mana sebelah kiri. Di saat itu kan ada yang nelpon, jadi gue itu harus gimana ya, gue itu harus lari-larian ya, lari ke sana ke sini. Ini orangnya gue harus paham dulu ini wajahnya, jadi seperti itu ya. Gue satu hari itu bisa keliling satu kapal itu sekitaran belasan kali guys, karena bawa request ke sana, setelah itu ke sini, setelah itu ini yang manggil lagi, setelah itu supervisor manggil ada project. Wih, gila banget kalau jadi housekeeping runner ya. Itu perlu kekuatan mental juga, karena ada teman gue ya dari dapur pindah ke housekeeping runner. Waktu itu tempatnya di Amerika Serikat, itu dia itu hampir nggak kuat, dalam artian ya waktu di dapur dia gemuk, ketika di housekeeping runner dia rada agak kurus. Dan sekarang sih mungkin karena dia udah tahu cara kerjanya ya udah gemukan lah ya, jadi seperti itu. Jadi housekeeping runner itu tergantung posisi kapalnya di mana. Kalau di Asia santai, kalau di Amerika Serikat itu kerjaannya luar biasa, sibuk banget, tapi tippingnya lumayan juga ya. Dan itu saja sih yang gue rasakan ketika gue pindah, yaitu bingung, tidak tahu apa-apa, dan gue meraba-raba, dan gue paling sering keliling koridor, capek banget kayak new hire, kaki terasa berat. Enaknya ya dapat tipping. Jadi itu saja yang gue bisa ceritakan di hari perpindahan gue dari dapur ke housekeeping di minggu yang pertama. Itu lumayan banget ya, lumayan menyenangkan dan lumayan melelahkan dan lumayan membingungkan. Jadi buat kalian nih kalau pengen kerja ke housekeeping, apalagi kalian dapat housekeeping runner, itu kalian harus benar-benar mengatur manajemen waktu kalian, dan kalian itu harus benar-benar bisa paham wajah-wajah statement attendant kalian, karena kalian itu mengendal atau melayani mereka. Kalau kalian punya 20 ya kalian harus tahu namanya, wajahnya, letaknya di mana, kerjanya di depan atau di belakang. Jadi kalian harus tahu itu biar kalian itu tidak bingung ya, karena gue itu bingung guys, ini orangnya di mana, siapa yang nelpon, starboard set atau port set, di depan atau di belakang. Itu benar-benar menguras tenaga banget di minggu pertama. Begitu aja sih ceritanya, tidak terlalu panjang lebar. Sampai jumpa lagi di next video. Bye bye.